Selamat datang di channel Dipati Jalu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi cerita atau pengalaman tentang bagaimana upaya kita sebagai peternak menekan angka kematian pada anak-anak ayam pada masa brooding. Masa brooding ini adalah masa di mana ayam itu sebenarnya masih membutuhkan asuhan dari induknya, terutama untuk menghangatkan tubuh mereka sehingga mereka bisa tumbuh dengan optimal. Yang pertama adalah tentu kandang yang bersih dan nyaman, serta di sini ada penghangatnya ya, karena kita bicara tentang masa brooding. Tujuan daripada pembelian atau penyediaan kandang yang hangat ini adalah supaya anak-anak ayam ini bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, sehingga ketika mereka sudah bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, maka mereka akan bisa tumbuh dengan optimal. Karena pada masa ini adalah masa atau pondasi awal di mana anak-anak ayam ini nanti akan mengarungi kehidupan pada masa selanjutnya. Setelah anak-anak ayam kita masukkan ke kandang brooder, maka teman-teman bisa memperhatikan perilaku kehidupan mereka. Di sini saya siapkan 4 gambar ilustrasi ketika DOC atau anak ayam ini berada di box atau di tempat brooder. Yang pertama ini adalah ayam ketika merasa dingin. Ciri-cirinya adalah mereka akan berkumpul di satu titik, yaitu lampu yang kita berikan. Nah, apabila ayam kedinginan, ini dampaknya juga sangat berbahaya teman-teman. Yang terserang itu di area pencernaan, sehingga makanan yang kita berikan itu tidak terserap dengan baik. Kemudian yang kedua adalah indikator ketika ayam merasa kepanasan. Ketika merasa kepanasan, yang terjadi ayam ini akan menjauhi lampu yang kita berikan. Kemudian lama-lama ini mereka akan painting atau membuka mulut ya, membuka paruhnya sebagai usaha dari tubuh untuk melepaskan panas, dan biasanya juga akan terlihat dia akan melebarkan perluasan area permukaan tubuhnya ya, seperti mengangkat sayap ya, atau menggantungkan sayapnya. Ini juga sangat berbahaya jika terlalu lama kita biarkan. Ini bisa menyebabkan kematian mendadak. Dan yang kelihatan lagi adalah ayam banyak minum, ini terlalu banyak minum. Ketika mereka terlalu banyak minum, maka makanan yang kita siapkan juga tidak optimal untuk mereka makan, sehingga jelas ini akan mengganggu perkembangan mereka dan bisa menyebabkan kematian mendadak. Kemudian yang ketiga, ini yang di atas, adalah kondisi ayam yang nyaman. Nah, kondisi ayam yang nyaman ini biasanya mereka akan menyebar, kemudian berjalan-jalan, bahkan berlari-lari itu sambil makan, kemudian sambil minum dan sebagainya. Kondisi ayam ini adalah merasa nyaman. Terus yang terakhir ini ayam karena udara atau angin yang di luar ini masuk ke dalam terlalu banyak, sehingga ayam akan berkumpul di satu titik juga. Ini juga sangat berbahaya ya. Ketika yang kita berikan ini atau celah-celah yang kita berikan ini terlalu lebar, tidak menutup kemungkinan juga ada serangga-serangga yang masuk ya, seperti lalat ataupun nyamuk ya. Kalau lalat ini sangat berbahaya karena mereka membawa ribuan bakteri yang kita tidak tahu, itu kebanyakan adalah bakteri yang tidak baik. Setelah kita mengetahui perilaku anak-anak ayam di kandang brooder, maka yang kita cek lagi adalah kebersihan kandang ya teman-teman. Di kebersihan kandang itu betul-betul harus kita pastikan selalu bersih. Ya biasanya yang bagus sih ini kita pakainya adalah karpet, tetapi kalau tidak ada karpet, saya biasa pakai kertas ya. Jangan kertas yang kalender, karena kalau kertas kalender itu biasanya akan licin dan ini akan berpengaruh terhadap kaki-kaki ayam.
Ini nggak apa-apa kita tumpuk, nggak masalah ya, kita tumpuk sampai 2 lapis biasanya nggak masalah. Setelah itu baru kita buang. Setelah kandang bersih, pastikan tidak ada kohe yang ada di situ atau kotoran hewan yang ada di situ. Maka yang selanjutnya adalah kita cek tempat minumnya, teman-teman. Tempat minum juga harus selalu bersih. Jangan sampai ada kohe yang menumpuk di situ. Kalau kohe udah menumpuk di situ, udah kita buang saja. Kita buang, kemudian ini harus setiap hari ya, setiap hari kita ganti dan setiap hari kita bersihkan supaya bakteri-bakteri jahat yang ada di situ betul-betul sudah tidak menempel di tempat minumnya. Yang berikutnya adalah nutrisi atau pakannya. Nah, ini untuk usia, biasanya kami usia ini tergantung masa broodingnya, tergantung dari kondisi dan kesehatan ayam itu sendiri. Nah, biasanya di umur 1 sampai 1 bulan kita pakai makanannya adalah fur 511 atau 591 karena ini teksturnya sangat cocok ya, masih lembut untuk paruh-paruh anak ayam yang baru menetas ya, sampai dengan nanti umur sekitar 1 bulan lah kira-kira. Nanti baru kita pertimbangkan lagi pakai fur apa. Berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan itu suhu dan sirkulasi udara. Untuk ayam yang baru menetas, terutama 0 sampai 5 hari gini, benar-benar kita perhatikan dengan seksama ya. Bila mana perlu setiap hari kita cek, karena di usia itu ini kan belum tumbuh bulu ya, sementara bulu itu kan fungsinya salah satunya adalah untuk menstabilkan suhu yang ada di dalam tubuh ayam itu sendiri. Nah, ini mereka itu baru mulai bisa mengatur suhu tubuhnya atau penyesuaiannya sekitar umur 15 hari ya. Di situ dimana perkembangan dari saluran pernafasan, kemudian pencernaan, kemudian sistem imunitas itu mulai terbentuk ya. Jadi sel-sel yang ada di dalam ayam itu mulai tumbuh atau yang disebut dengan istilah hyperplasia. Itulah 5 hal yang minimal wajib kita perhatikan ketika ayam itu berada pada masa brooding ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih atau kapan sih waktu yang tepat untuk kita keluar dari masa brooding atau pelepasan lampu yang kita pasang di kandang ayam anakan. Ada berbagai macam pendapat, tetapi ini berdasarkan dari pengalaman yang telah kami lakukan. Kami tidak berdasarkan pada umur ayam itu, tidak. Ada yang 1 bulan, ada yang setengah bulan, yaitu tergantung dari masing-masing peternak ya. Kalau pengalaman kami di kandang adalah ini berdasarkan dari kondisi ayam itu sendiri. Ketika ayam itu sudah mulai merasa nyaman dengan tanpa lampu, ya sudah, kita mulai lepas saja lampunya. Tetapi ini kita lakukan secara bertahap, teman-teman. Tahapan-tahapan itu kita cek, misalkan di siang hari ketika ayam sedang tidur atau baru bangun gitu, kemudian lampu itu kita angkat atau dimatikan gitu ya. Kita lihat kondisi dari atau perilaku ayam itu sendiri. Jika lampu kita matikan atau kita angkat, kok ayam merasa kedinginan seperti yang ciri-ciri yang di depan tadi, berarti ayam ini masih perlu panas buatan ya, atau masih dalam masa brooding ya. Dan ini bisa kita latih ya. Jadi silakan
pada siang hari ada 10 menit atau berapa, kita amati perkembangannya. Kalau aman berarti ya sudah, kita lepas. Kemudian malam harinya kita nyalakan lagi. Demikian seterusnya sampai betul-betul ketika ayam sudah nyaman dengan kondisi tidak pakai lampu, berarti masa brooding itu kita anggap sudah selesai. Nah, ketika sudah mengalami masa itu, insya Allah ini sudah aman ya, sudah aman, dan bisa dikatakan kita sudah siap untuk memanen ayam di masa-masa selanjutnya atau perawatan di setelah lepas lampu atau setelah masa brooding. Ini kandang kami sangat sederhana seperti ini tempatnya, jadi di luar ruangan. Kemudian dari yang sudah kita lakukan ini sudah mencapai ratusan ekor yang hidup. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, ini ada 10 ayam. Dari awal sampai akhir ini hidup semua dengan metode yang pernah kami lakukan di kandang. Ini tidak hanya ini, tapi masih ada yang lain. 100% bisa hidup gitu melalui ikhtiar yang kita lakukan. Demikian teman-teman, sedikit pengalaman yang bisa kita share untuk menekan angka kematian ayam pada masa brooding ya, atau masa dimana ayam itu kita masukkan ke box dengan bantuan lampu ya. Kita ketemu di video selanjutnya.